Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan netter tercinta. Selamat berjumpa kembali di channel Jengperi atau Memperiatun. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat soal online, baik soal penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kita siapkan pertama adalah soal tersebut, apa seperti yang saya sebutkan tadi, soal penilaian harian, soal part ataupun pas. Nah, kita siapkan dulu, kita buka seperti ini. Nah, setelah soal kita siapkan, maka kita langsung menuju Google Drive, teman-teman ya. Kita buka Google dulu. Nah, kebetulan ini Gmail saya terbuka, jadi langsung kita cari aplikasi Google Drive. Kita klik di titik-titik ini, kita pilih Drive. Ini Drive-nya ya. Nah, setelah kita buka ya, sebentar, ini saya sudah pernah buat, ini saya hapus dulu aja. Loading. Saya hapus dulu ya, ini soal PH nya saya hapus. Nah, kita langsung membuat file khusus untuk soal. Misalnya ini kita buat file dulu, berarti ini ya, new folder. Misalnya tulis soal online, nah ini sudah terbentuk folder tentang soal online. Langsung kita buka aja. Nah, setelah kita buka, ini kan kosong. Nah, maka kita upload soalnya ya. Kenapa perlu membuat sebuah folder? Agar segala sesuatu yang ada hubungannya dengan soal online yang kita buat ini, baik rekap nilai atau formulirnya, formulir soal-soal yang sudah terisi itu akan tersimpan di sini ya. Nah, caranya kita upload dulu pertama soal yang akan kita buat tadi, yaitu yang sudah kita buka file tadi. File upload ya. Kemudian cari soal. Mana soal dokumen? Nah, soal tema 9 misalnya. Nah, ini sudah terupload ya. Kemudian kita klik 2 kali, kita buka. Setelah itu kita open ya, buka melalui Google Doc. Nah, setelah kita buka di Google Doc-nya, ternyata susunannya ini berantakan, maka bisa kita edit sendiri ya. Kita edit sendiri, jadi bisa ini langsung di edit saat online tuh bisa. Nah, setelah kita edit, kita kembali ke soal online tadi, kita tutup dulu yang tadi. Nah, ini soal ini kita simpan sebagai Google Doc, save as Google Doc. Nah, sudah tersimpan ini ya, sudah tersimpan. Ini kita tutup dulu. Nah, ini kita tetap dibuka, tidak apa-apa, untuk persiapan pembuatan ini soal online-nya. Nah, caranya buat soal online, setelah kita mengupload file soal yang sudah disediakan tadi, kemudian kita buka ke Google Doc, selanjutnya kita membuat Google Formulir. Caranya kita klik tadi more, kemudian Google Form.
Nah, setelah terbuka ini formulir kosong, kita beri judul misalnya soal PH 4 tema 9 kelas 6 misalnya ya. Misalnya saya di kelas 6 gitu. Begitu juga untuk PH-PH yang lain 1, 2, 3 maupun di tema yang lain dan kelas yang berbeda. Nah, bisa ditulis seperti itu. Kemudian kita di sini boleh ditambahi deskripsi formulir ini. Ini adalah misalnya ini soal penilaian harian 4 kelas 6. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, kita langsung kembali ke ini, ke soal tema tadi yang sudah kita buka. Ini bisa kita copy atau ada cara yang cepat, yaitu dengan ini add-on, mengambil atau mengimport soal yang sudah diupload ke Google Drive tadi. Nah, caranya ini add-on, kita klik, terus pembuat formulir, start atau mulai. Nah, tadi kita kan sudah upload di Google Drive, sudah dibuka melalui doc. Nah, mana yang mau diimport? Ini ada beberapa pilihan. Ada Google Form-nya, Google Sheet, maupun Google Slide. Kita ambil Google Doc-nya tadi. Nah, kita tunggu, kita pilih apa yang mau diupload, apa soal tema 9 atau soal guru prestasi. Kita ambil soal tema 9, langsung select. Nah, setelah itu di sini akan muncul ya, akan muncul soalnya dan tipenya apa tanya soal multiple choice atau short answer, multiple choice atau pilihan ganda. Misalnya soal tadi kan yang kita inginkan tadi kan pilihan ganda, maka kita ubah pilihan ganda. Terus sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah kita setting seperti itu ya. Nah, setelah selesai kita setting, itu Bapak Ibu langsung import selected ini. Nah, setelah diimport, Bapak Ibu klik ini ya. Nanti soal-soal yang sudah disimpan di Google Drive otomatis akan masuk di sini tanpa ketik manual. Nah, kebetulan untuk kali ini saya tidak bisa import selected karena apa? Karena free importnya sudah saya pakai, jadi tidak bisa, kecuali saya itu pakai prabayar. Jadi ini ada free, setelah free-nya sudah dipakai kita harus bayar. Apalagi kita mau import soal yang banyak, itu tentunya kita harus bayar ya. Nah, karena kita tidak bisa pakai import selected karena sudah limit ya, maka kita ketik manual atau copy paste. Nah, untuk itu kita tutup dulu di sini. Nah, untuk copy paste Bapak Ibu, sebelum kita tulis soal, Bapak Ibu tulis nama dulu, nama anak ya, nama lengkap misalnya, nama lengkap, tentunya jawaban singkat ya. Ini kita geser ke kanan, artinya harus diisi. Nah, untuk berikutnya nama, kemudian kita tulis misalnya nomor absen, jawaban singkat.
karena ini ada kata no atau nomor, maka di sini otomatis akan berbentuk angka ya. Nah, karena ini Google Form itu sudah otomatis ya, sudah lebih cerdas dari yang memanfaatkan ini cerdas, maka jika terjadi kesalahan dan ini sudah harus diisi, maka tidak bisa melanjutkan di isian berikutnya, tidak bisa dikirim. Nah, maka sebaiknya di sini ditambahi petunjuk, misalnya isilah dengan angka. Nah, seperti itu. Kemudian nomor absen tambah lagi, misalnya NISN ya. NISN. Nah, jawaban singkat dan angka juga kita harus isi. Nah, setelah selesai, umpamanya mau diberi identitas lain, misalnya jam keberapa, pukul berapa, boleh, silahkan. Tapi ini hanya contoh, cukup berapa ya, 3 saja. Nah, sekarang kita menuju ke soal. Jadi untuk bab lain kita harus ada buka sesi lain atau tambahkan bagian, bukan nambah ya. Jadi kita tambah bagian. Nah, di sini misalnya jawablah pertanyaan dengan tepat. Misalnya Nah, setelah itu kita langsung tambah untuk menginput soal ya, dengan copy paste ya atau copy paste. Nah, kita buka soal tadi ya. Kita buka soal tadi sini ya. Nah, Bapak Ibu, soal ini kenapa sengaja saya misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, soalnya ini sudah ada nomor dan ada numberingnya dan sebagian tidak ya. Biasanya kita kalau membuat soal kan sudah kita sediakan numberingnya. Nah, untuk meng-copy paste ke Google Form tadi, misalnya ya kita ngeklik ini, copy paste ini nomor 1, kita copy, taruh di pertanyaan. Ini akan muncul angka sama juga, nomor 1. Kita masih menghapus dulu. Nah, kemudian yang option 1 copy, kita optionnya ya. Nah, ini akan muncul padahal ini kan sudah ada tanda untuk menjawabkan, maka kita harus hapus. Nah, seperti itu. Nah, ada cara yang lebih cepat mengcopy paste, yaitu dengan cara ini menghapus numberingnya, jadi menjadi seperti ini. Nah, membuka numbering, untuk menghilangkan numbering Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, kita arahkan kursor ini, kemudian kita klik dan non. Begitu juga untuk yang optionnya ini, kita klik numbering dan non. Nah, makanya akan hilang. Nah, kalau sudah hilang, kita mengcopy paste nya lebih gampang. Yang sekarang yang B ya, yang B ini copy langsung. Tadi yang A belum ya. Sudah yang A sudah, sekarang B. Ctrl V. Nah, di sini otomatis tidak akan ada huruf B atau C. Begitu juga selanjutnya di sini kita coba lagi. Copy. Dan C ya. D. Nah, ini karena opsinya hanya ada 4, maka ini dihapus 1.
Nah Bapak Ibu, ini caranya copy paste yang cepat. Ada yang lebih cepat lagi, terutama untuk optionnya ini. Yang option pertama sampai keempat itu copy paste nya langsung satu kali bisa. Ya caranya kita butuhkan, artinya kita harus jawab, terus kita tambah pertanyaan yang kedua. Nah untuk optionnya kita langsung blok aja, karena sudah rapi seperti ini maka akan gampang. Copy 4 langsung paste di option yang pertama. Nah option yang pertama, tapi ternyata sudah langsung empatnya sudah tercover di sini ya. Jadi kalau sudah tertata seperti ini, untuk pilihan ganda Bapak Ibu akan lebih mudah mengcopy pastekan pada formulir ya, pada Google Formnya itu. Seperti itu. Selanjutnya masih 2 soal ya, kita lanjut ya. Kita lanjut misalnya pilihan gandanya dulu, copy ini, tambah ya optionnya tuh langsung 4 kan. Nah sekarang untuk pertanyaan, kita buka pertanyaannya, ini belum di copy paste tadi, tapi 1, 2, 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu, atau 4 juga boleh. 4 juga boleh, kita tambah 1 lagi untuk penskorannya lebih gampang ya. 4. Nah 4, nah ini Bapak Ibu. Nah setelah itu sudah jadi soalnya 4 ya, 4 soal ini harus. Nah sekarang kalau sudah, kita ke tanggapan ya. Nah ke tanggapan, agar nanti setelah siswa mengerjakan soal itu jawaban yang diisi oleh anak-anak atau skor yang di anak-anak bisa terekap di di sheetnya, di Excelnya, maka kita klik ini ya, buat spreadsheet baru. Kita tulis, kita ubah ini namanya soal besar ya Bapak, soal PH 4 kelas 6 misalnya, membuat langsung. Nah di sini akan muncul ya nanti namanya. Kalau ada yang sudah mengerjakan soal, nama ini akan terisi semuanya ya, seperti itu. Nah kemudian selain spreadsheet sudah formulir, nah sekarang kita klik di pengaturan ya, atau setting di sini. Nah, jika anak-anak itu sudah mencantumkan email, boleh kumpulkan alamat email. Nanti soal yang sudah terjawab akan terkirim ke para peserta didik, tapi tidak pakai email tidak apa-apa. Kemudian ini aja di quiz ya, buat quiz. Nah, kenapa dibuat quiz? Agar anak-anak nanti bisa langsung melihat apa yang dikerjakan itu benar tidak, atau skornya bisa skornya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah dikirim oleh para peserta didik, maka nilai langsung ini ya masuk di sheet tadi ya. Kemudian ini termohon dapat melihat, jadi para pemohon bisa melihat pertanyaan. Kalau jawaban benar jangan, nanti kan bisa diubah. Dan nilai poin boleh, nanti kita buat nilai poinnya.
supaya anak tahu setelah mengerjakan berapa poinnya atau berapa skornya. Setelah itu kita simpan. Ya, setelah disimpan Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan untuk membuat kunci jawaban dan membuat atau menentukan skor atau poin setiap soal. Caranya Bapak Ibu langsung klik aja di sini ya, klik di tengah aja langsung. Nah, kemudian kita klik kunci jawaban. Kita contoh aja keteraturan rumah terwujud dalam setiap anggota yang ini menjalankan kewajiban masing-masing. Jadi ini kunci jawaban ya, langsung ini ya. Kemudian mau dikasih poin berapa, misalnya dikasih poin 10, itu soal sudah selesai. Begitu juga untuk soal selanjutnya ya, langsung klik tengah aja. Nah, kemudian kunci jawaban diklik. Misalnya ini yang tidak mencerminkan lalu lintas, berarti menerobos. Kemudian kita tentukan poin lagi 10, selesai dah. Selanjutnya juga begitu, klik ya, sesuatu yang kita terima namanya hak. Nah, kunci jawaban dulu hak, kemudian poinnya berapa, 10 juga, selesai. Berikutnya, salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga bumi yang baik, melakukan menjaga kelestarian, klik dulu. Kemudian kita klik kunci jawaban, kita kelestarian ya. Nah, poinnya juga 10 misalnya. Nah, kita selesai. Nah, selesai sudah kita membuat soalnya ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita mau uji coba mengerjakan soal ini. Caranya kita klik mata ini atau preview atau pratinjo. Kita coba mengerjakan ya, namanya misalnya misalnya nomor absen 1. Ini nomor absen harusnya kok tanpa absen. Harusnya nomor ini ya, nanti bisa diubah di formulirnya sini. Oh sorry, ini settingannya bisa diubah ya, diubah nomor absen. No, harusnya nomor ya. Tadi ini mungkin ditranslate di bahasa Inggris, no itu bukan atau tanpa, jadi langsung tulis nomor ya, nomor absen. Nah, kita ke ini ya, ke soal ya. Kita ulang ya, kita tutup dulu karena tadi ada kesalahan teknis, kita tutup. Langsung kita nih ya, ulang ke pratinjau. Nah tadi karena sudah diubah nomor absen, maka di sini tetap nomor absen. Tadi kan saya tulis no absen, dianggap tidak atau tanpa absen. Maka kita tulis saja ya nama. Kemudian nomor absennya 1 misalnya, NIS nya 1, 2, 3, lanjut di mengerjakan soal. Keteraturan di rumah akan terwujud sebagai menaati atau menjalankan kewajiban. Berikut ini yang mencerminkan. Nah, misalnya menyeberang. Misalnya kita isi sembarang lah. Nah, sekarang langsung kita kirim. Nah, di sini ada lihat skor. Kita tutup dulu ya. Lihat skor. Nah, ini skornya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini skornya 30 dari 40 poin. Berarti Ceng Peri tadi mendapatkan 30 poinnya, yang harusnya keseluruhan 40. Seperti itu skor yang diperoleh ya. Saya kira sudah cukup jelas, atau kita bisa cross check di ini ya, di rekapannya nih sudah ada. Seperti itu.
Saya kira seperti itu Bapak Ibu cara membuat soal online, terutama bagi para pemula ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di channel berikutnya. Mudah-mudahan bisa membuat suatu karya lagi, dan mohon kritik saran dari Bapak Ibu melalui komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.